Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gusti Nyoman Uragali Subutra dengan NIM 21130910007 dari kelas 5 Biologi. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai kultur jaringan industri kecil. Anggrek merupakan salah satu tanaman hias bunga populer. Tanaman ini sangat populer di masyarakat karena keindahan bunganya yang cukup unik, eksotis, dan daya tahan bunganya yang cukup lama jika dibandingkan dengan tanaman hias bunga lainnya. Berbeda dengan jenis tanaman hias lain yang permintaannya sering mengalami pasang surut, permintaan dan tingkat harga anggrek cukup stabil. Namun, produksi tanaman anggrek masih belum bisa memenuhi kebutuhan pasar dikarenakan produktivitasnya yang masih rendah. Dapat dilihat pada grafik produksi anggrek per tahun 2016-2020, terjadi penurunan produksi tanaman anggrek sebesar 37,22% pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan kurangnya ketersediaan bibit dari tanaman anggrek. Kultur jaringan merupakan solusi untuk permasalahan bibit ini, karena dengan kultur jaringan dapat membantu mempercepat perbanyakkan bibit, menjaga ketersediaan bibit sepanjang waktu, dan tingkat kesenjangan pertumbuhan bibit yang tinggi. Pembuatan kultur jaringan ini tidak harus dilakukan di laboratorium saja, tapi juga dapat dilakukan dalam skala industri kecil seperti industri rumahan. Adapun tujuan dari pemaparan materi ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara melakukan kultur jaringan pada industri kecil atau skala rumahan. Nah, untuk dapat melakukan kultur jaringan pada industri kecil, terdapat beberapa aspek penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada tempat melakukan kultur jaringan. Tempat melakukan kultur jaringan menuntut aseptik yang sangat tinggi. Seluruh tempat atau proses teknik kultur jaringan juga harus dalam kondisi aseptik. Oleh karena itu, seluruh ruangan hendak dalam kondisi aseptik, terutama ruangan kultur atau inkubasi harus dalam kondisi benar-benar aseptik. Pada ruangan kultur, seluruh tanaman hasil perbanyakan atau hasil pelakuan ditumbuhkan. Ruangan kultur jaringan sebaiknya dibangun pada daerah yang memiliki udara bersih, jauh dari debu dan polusi lainnya. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kontaminasi. Oleh karena itu, biasanya ruang kultur dibuat di tempat yang jauh dari keramaian. Yang kedua ada sterilisasi alat dan bahan. Kontaminasi oleh bakteri dan jamur merupakan masalah yang sering menyerang kultur jaringan tanaman. Sumber kontaminasi dapat berasal dari peralatan yang terbuat dari kaca maupun plastik. Media kultur, peralatan yang digunakan untuk memindahkan explant ke media, bahan tanam yang dipakai, serta ruangan penanaman atau perlakuan explant. Oleh karena itu, penting dilakukan sterilisasi. Prinsip kultur jaringan memerlukan sterilisasi media, wadah kultur, dan sterilisasi permukaan jaringan tanaman yang dikultur, serta sterilisasi semua peralatan yang digunakan untuk kegiatan kultur jaringan. Terdapat dua metode sterilisasi, yaitu metode sterilisasi basah dan metode sterilisasi kering. Metode sterilisasi basah dilakukan menggunakan autoclave yang dioperasikan dengan uap air di bawah tekanan 5 psi pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Metode ini digunakan terutama untuk sterilisasi media kultur, cairan, dan peralatan laboratorium. Sementara metode sterilisasi kering menggunakan oven untuk sterilisasi. Nah, sterilisasi ini membutuhkan waktu pemaparan yang lebih lama dan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan sterilisasi menggunakan metode basah. Hal ini relatif tidak efektif, tetapi akan sangat efektif ketika digunakan untuk menghilangkan air pada peralatan dan sterilisasi peralatan yang terbuat dari logam. Karena kalau peralatan yang terbuat dari logam disterilisasikan dengan metode basah, akan mudah berkarat. Selanjutnya yang ketiga ada media kultur. Media merupakan faktor utama dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Keberhasilan perbanyakan dengan perkembangan tanaman dengan metode kultur jaringan sangat tergantung pada jenis media. Untuk membuat media diperlukan penimbangan dan penakaran bahan secara tepat. Komponen utama penyusun media kultur jaringan adalah unsur hara, makro, dan mikro, ditambah dengan gula sebagai pengganti sumber karbon yang didapat dari hasil proses fotosintesis. Selain itu, di dalam media
juga diperlukan vitamin, asam amino, dan beberapa bahan organik serta zat pengatur tumbuh atau ZPT. Terdapat beberapa jenis media yang sering digunakan dalam kultur jaringan, yaitu ada media MS dan media organik. Nah, media MS atau Murase dan Salk merupakan media pertumbuhan tanaman yang digunakan di laboratorium untuk budidaya kultur jaringan sel tanaman. Media ini mengandung unsur hara mikro dan makro yang lengkap serta zat pengatur tumbuh atau ZPT dan hormon pertumbuhan sehingga dapat digunakan untuk berbagai macam spesies tanaman. Sementara media organik merupakan media yang sering digunakan di industri kecil atau industri rumahan untuk melakukan kultur jaringan. Karena pembuatan yang mudah serta harganya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan media MS. Nah, media organik ini terbuat dari bahan alami seperti air kelapa, kentang, arang aktif, gula, dan agar. Yang dimana juga mengandung unsur hara mikro dan makro serta zat ZPT sehingga juga dapat digunakan untuk beberapa spesies tanaman, khususnya tanaman anggrek. Yang keempat itu ada pemilihan explant. Nah, explant adalah bagian dari tanaman yang digunakan sebagai sumber untuk kultur jaringan. Semua bagian tanaman bisa digunakan sebagai explant, tetapi ada beberapa atau organ tanaman dari tanaman yang mempunyai nilai lebih apabila digunakan sebagai explant, yaitu bagian tunas karena mempunyai sifat meristematik yang tinggi. Pemilihan explant harus tepat karena akan mempengaruhi tingkat keberhasilan kultur yang dilakukan. Kriteria pemilihan explant yang tepat diperhatikan diantaranya yaitu bagian tanaman yang digunakan sebagai explant, umur fisiologis tanaman induk, dan ukuran explant. Untuk mendapat tanaman yang bebas dari kontaminasi, terlebih dahulu explant ini harus disterilisasi. Selanjutnya yang kelima ada subkultur. Pada tahap subkultur dilakukan pergantian media tanam dengan media yang baru sehingga kebutuhan nutrisi untuk pertumbuhan dapat terpenuhi. Prinsip dasar subkultur adalah memotong, membelah, dan menanam kembali explant yang telah tumbuh sehingga jumlah tanaman akan bertambah banyak. Subkultur dilakukan jika explant pada medium kultur mengalami browning sebagai indikasi terjadinya kematian sel. Selain itu, alasan dilakukannya subkultur yaitu berkurangnya kandungan nutrisi dalam media yang ditandai dengan mengeringnya media. Ada 3 tujuan dilakukannya subkultur, yaitu penjarangan, penyelamatan, dan peremajaan. Nah, penjarangan dilakukan jika explant dalam botol telah penuh, sementara penyelamatan dilakukan jika terjadi kontaminasi oleh bakteri atau jamur pada media atau explant. Dan peremajaan dilakukan jika explant mengalami browning. Yang keenam ada aklimatisasi. Aklimatisasi yaitu suatu upaya mengondisikan explant hasil perbanyakan melalui kultur jaringan ke lingkungan di luar botol. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan aklimatisasi. Yang pertama, karena proses aklimatisasi adalah proses penyesuaian diri, disarankan jika tanaman kultur hendak dipindah, maka harus dipastikan media tanam yang tepat untuk tanaman tersebut. Yang kedua, sebelum digunakan, media tumbuh harus dijauhkan dari air. Hal ini dilakukan karena tanaman berikut media tumbuh harus disungkep selama 1-2 hari, sehingga diperlukan sedikit kelembaban. Yang ketiga, ada pemakaian tirai untuk tempat aklimatisasi juga dapat digunakan, tetapi harus menggunakan sungkep plastik selama beberapa hari sebelum sungkep dibuka. Yang keempat, tanaman diletakkan pada ruangan kultur selama 1-2 hari, setelah itu baru dipindah ke luar ruangan. Penutupan atau sungkep dibuka sedikit demi sedikit agar tanaman secara perlahan mampu menerima kondisi di alam luar. Yang kelima, tanaman tidak langsung ditanam di lingkungan, tetapi masih memerlukan naungan untuk beberapa hari sampai tanaman tersebut benar-benar kuat untuk ditanam di lapangan. Dan yang keenam,
Untuk tanaman anggrek memerlukan naungan 30-50% sesuai habitat aslinya. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kultur jaringan tidak harus dilakukan di laboratorium, tetapi juga dapat dilakukan dalam skala industri kecil. Yang kedua, terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan dalam melakukan kultur jaringan, yaitu tempat, sterilisasi, media kultur, eksplant, subkultur, dan aklimatisasi. Baik, sekianlah pemaparan dari saya mengenai kultur jaringan industri kecil. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi.